Kisah wafatnya sang nabi pencemburu. Inilah hadis yang bercerita tentang kematian nabi yang sangat cemburu terhadap istrinya, Daud alaihissalam. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Daud adalah seorang nabi yang memiliki rasa cemburu yang tinggi. Saat bepergian, dia selalu mengunci pintu-pintu rumahnya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk sampai dirinya kembali pulang. Pada suatu hari, sang nabi pergi. Semua pintu rumah dikuncinya. Kemudian istrinya melihat-lihat keadaan rumahnya. Tiba-tiba ada seorang pria yang sedang berdiri di tengah rumah. Istri Nabi pun bertanya kepada orang-orang yang ada di rumahnya, dari mana pria itu masuk rumah ini? Sebab rumah ini dalam keadaan terkunci. Demi Allah, terungkaplah kejelekan kalian di hadapan Daud. Nabi Daud pun datang dan melihat ada seorang pria berdiri di tengah rumahnya. Dia langsung bertanya, "Siapakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku adalah seseorang yang tidak diberikan kerajaan, namun tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangiku." Daud bertanya lagi, "Demi Allah, berarti engkau malaikat maut. Selamat datang pembawa perintah Allah." Kemudian Nabi menaburkan pasir di tempat ruhnya dicabut, hingga malaikat menyelesaikan tugasnya dan matahari terbit untuknya. Saat itu Nabi Sulaiman berkata kepada burung, "Naungilah Daud." Maka burung pun menaunginya, hingga bumi pun gelap. Kemudian Nabi Sulaiman berkata lagi, "Tahanlah sayap demi sayap." Terakhir Abu Hurairah berkomentar, seraya menahan tangan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kepada kami bagaimana burung itu menaungi Daud dan bagaimana pada hari itu burung al-madrahiyah yang bersayap panjang mampu menaungi jenazah Daud. Hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana diketahui, di samping seorang nabi dan hamba yang soleh, Daud juga seorang raja yang agung dan pemimpin yang disegani. Beliau wafat dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Bahkan dikabarkan beliau belum terlalu sepuh. Namun di balik kepemimpinan dan keagungan Nabi Daud alaihissalam tersimpan sifat pencemburu yang sangat besar terhadap istrinya. Kapanpun bepergian, sang nabi selalu mengunci seluruh pintu rumahnya, sehingga tak mungkin ada seseorang yang bisa masuk menemui istrinya. Suatu ketika begitu sang suami keluar, istri Nabi Daud alaihissalam mencoba mengamati kondisi di sekitar rumah. Tiba-tiba dia melihat seorang pria berdiri di tengah rumah. Dia pun amat terkejut. Bagaimana mungkin pria itu bisa masuk ke dalam rumah yang terkunci rapat? Dia lantas bertanya pada penghuni rumah dan pelayan-pelayannya, mengapa pria itu bisa masuk? Khawatir jika pulang suaminya marah kepada dirinya karena dianggap telah memasukkan seorang pria ke dalam rumahnya. Rupanya pria itu adalah malaikat maut yang datang tanpa sepengetahuannya. Saat malaikat datang, sang nabi tidak ada di rumah. Malaikat maut pun menunggu. Tak berselang lama, Nabi Daud alaihissalam pun pulang. Pria tersebut tampak tak ada rasa khawatir, apalagi takut. Umumnya orang yang berhadapan dengan raja akan merasa takut, apalagi sampai berani masuk rumahnya. Nabi Daud alaihissalam lalu bertanya tentang identitas sang pria. Si pria pun menceritakan identitasnya yang cukup mudah ditebak. "Aku adalah seorang yang tidak takut pada raja, tidak terhalang oleh hijab," tutur sang pria.
Dengan ciri-ciri tersebut, Nabi Daud alaihissalam langsung bisa mengenalinya bahwa pria itu sesungguhnya adalah malaikat maut. Demi Allah, engkau adalah malaikat maut. Selamat datang pembawa perintah Allah, jawab Nabi Daud alaihissalam. Setelah itu beliau pun terdiam hingga ruhnya dicabut dan berpisah dengan jasadnya. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan ketika jenazah sang Nabi selesai dimandikan dan dikafani, matahari pun terbit. Kemudian melalui Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah memerintahkan burung menaungi jenazah Daud alaihissalam dengan sayap-sayapnya. Burung pun menaungi jenazah Daud dan menaungi para pengiringnya, sehingga mereka tak terkena sinar matahari sedikit pun, bahkan bumi pun hampir gelap. Sambil menuturkan kisahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperagakan kepada para sahabat bagaimana burung itu menahan sayap-sayapnya. Beliau juga menyampaikan bahwa burung-burung bersayap panjang yang menaungi jenazah Daud pada hari itu dinamai dengan burung madrahiyah. Dari kisah tersebut dapat dipetik beberapa pelajaran berharga. Di antaranya adalah 1. Selama tidak berlebihan cemburu bukan sifat tercela. Buktinya sifat ini ada pada Nabi. Terlebih sifat ini sebagai bentuk perhatian dan perlindungan terhadap pasangan agar tidak diganggu oleh orang lain dan tidak rela diganggu. 2. Kematian datang tak terduga dan tiba-tiba, baik kepada orang sakit maupun orang sehat. Malaikat maut bisa datang kapan saja, seperti halnya yang terjadi pada Nabi Daud alaihissalam. Beliau meninggal dalam keadaan sehat walafiat. 3. Kematian juga tidak mengenal usia. Disebutkan Nabi Daud sendiri wafat dalam usia 100 tahun, di mana beliau terbilang muda dibanding dengan usia nabi-nabi yang lain. Malaikat mampu menjelma dalam wujud manusia, seperti halnya malaikat maut yang datang kepada Nabi Daud alaihissalam dalam wujud seorang pria, sebagaimana yang terlihat oleh istrinya. 5. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki mukjizat berinteraksi dengan binatang, termasuk menundukkan dan memerintah burung madrahiyah untuk menaungi jenazah Nabi Daud alaihissalam dan para pengiringnya di tengah cuaca panas hingga selesai prosesi pemakaman. Wallahu alam.